Pernah nggak sih, kamu merasa seperti ada yang selalu mengendalikanmu, mengarahkan emosimu, membuatmu merasa bersalah, atau bahkan meragukan dirimu sendiri? Mungkin kamu nggak sadar, tapi itu adalah tanda-tanda kamu sedang dimanipulasi. Orang manipulatif bisa ada di mana saja, di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan dalam hubungan keluarga. Mereka menggunakan berbagai trik psikologis untuk mengontrol orang lain, seringkali tanpa disadari oleh korbannya. Tapi tenang, kamu nggak perlu berteriak, membalas dendam, atau melawan dengan emosi. Ada cara yang jauh lebih kuat dan elegan untuk menghadapi mereka, tanpa berkata apa-apa, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bermain dengan emosimu. Caranya? Dengan stokisme. Stokisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita bagaimana mengendalikan diri, tetap tenang dalam situasi sulit, dan tidak membiarkan orang lain mengontrol emosi kita. Dengan prinsip ini, kamu bisa menghadapi orang manipulatif tanpa harus bertengkar atau terjebak dalam permainan mereka. Jadi, di video ini, kita akan bahas bagaimana cara menghadapi mereka dengan ketenangan, dengan strategi yang membuat mereka kehilangan kendali tanpa kamu harus melakukan perlawanan secara langsung. Simak sampai akhir, karena di bagian terakhir aku akan kasih strategi praktis yang bisa langsung kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa menghadapi orang manipulatif, kita harus paham dulu bagaimana cara mereka bekerja. Mereka bukan hanya sekadar suka berbohong atau membesar-besarkan sesuatu. Mereka punya pola, strategi, dan cara halus untuk mengontrol orang lain tanpa disadari. Salah satu trik paling umum yang mereka gunakan adalah gaslighting, membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, kamu terlalu sensitif, itu cuma di kepalamu, aku nggak pernah bilang seperti itu. Dengan kata-kata seperti ini, mereka membuatmu mempertanyakan ingatan dan perasaanmu sendiri. Lama-kelamaan, kamu jadi ragu apakah kamu memang salah atau mereka yang memutarbalikkan fakta. Lalu ada playing victim. Orang manipulatif sangat pandai berperan sebagai korban. Setiap ada masalah, mereka selalu punya alasan untuk membuat diri mereka tampak menderita. Mereka ingin kamu merasa bersalah, ingin kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Padahal sebenarnya, mereka hanya ingin mengontrol keputusan dan tindakanmu. Trik lain yang sering mereka gunakan adalah guilt tripping. Mereka akan mengungkit sesuatu dari masa lalu, menyalahkanmu atas hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu, membuatmu merasa seperti orang jahat jika kamu tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka memainkan rasa bersalahmu sebagai alat untuk mengendalikanmu. Kemudian ada silent treatment. Mereka akan mendiamkanmu, mengabaikan pesanmu, bersikap dingin tanpa alasan yang jelas. Tujuannya hanya satu, membuatmu panik, membuatmu berpikir kamu melakukan kesalahan, padahal mereka hanya ingin kamu tunduk pada kehendak mereka tanpa harus berkata apa-apa. Dan yang paling berbahaya, love bombing withdrawal. Di awal, mereka akan memberikan perhatian berlebihan, membuatmu merasa spesial, tapi ketika kamu mulai merasa nyaman, mereka tiba-tiba menarik diri, menjauh, bersikap dingin, menciptakan ketidakpastian. Mereka ingin kamu merasa butuh mereka, ingin kamu terus berusaha mendapatkan kembali perhatian mereka. Semua taktik ini punya satu tujuan, mengontrol emosimu, karena saat emosimu terkendali oleh mereka, mereka bisa dengan mudah membentuk keputusan dan tindakanmu sesuai dengan keinginan mereka. Tapi, ada satu hal yang harus kamu ingat, mereka hanya bisa berhasil jika kamu bereaksi seperti yang mereka harapkan. Kalau kamu tetap tenang, kalau kamu tidak terjebak dalam permainan mereka, mereka akan kehilangan kendali, dan itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, bagaimana menggunakan stokisme untuk menang tanpa berkata apa-apa. Setelah kita memahami bagaimana orang manipulatif bekerja, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara menghadapi mereka dengan prinsip stokisme. Filosofi kuno ini mengajarkan kita untuk tetap tenang, mengendalikan diri, dan tidak membiarkan orang lain mempengaruhi emosi kita. Ketika kita menerapkannya, kita bisa membuat orang manipulatif kehilangan kendali tanpa perlu bertengkar atau membalas dendam. Prinsip pertama, kendalikan emosi. Jangan bereaksi berlebihan. Orang manipulatif ingin melihat kamu marah, frustrasi, atau merasa bersalah. Semakin kamu menunjukkan reaksi, semakin mereka merasa berhasil. Tapi kalau kamu tetap tenang, tidak menunjukkan emosi yang mereka harapkan, mereka akan bingung. Mereka kehilangan kendali karena permainan mereka tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Prinsip kedua, praktikan indifference. Tidak semua hal layak direspons. Dalam stokisme,
Kita diajarkan untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Semakin kita tidak peduli pada provokasi mereka, semakin mereka kehilangan kuasa atas kita. Jadilah seperti batu yang tidak bereaksi terhadap angin, tetap diam, tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh manipulasi mereka. Prinsip ketiga, self-control, menangkan dengan kesabaran. Orang manipulatif mengandalkan impulsifmu. Mereka ingin kamu bereaksi spontan, membela diri, atau menyerang balik. Tapi kalau kamu menahan diri, mengambil napas, dan tetap kalem, kamu justru membalikkan keadaan. Mereka tidak bisa mengendalikan orang yang tidak bereaksi. Semakin lama kamu bertahan dengan tenang, semakin mereka frustasi dan kehilangan minat untuk memanipulasimu. Prinsip keempat, fokus pada diri sendiri, bukan pada mereka. Kita sering terjebak dalam permainan orang manipulatif karena kita terlalu fokus pada mereka, pada bagaimana menyenangkan mereka, pada bagaimana menghindari konflik. Padahal, semakin kita memikirkan mereka, semakin kita masuk dalam kendali mereka. Stokisme mengajarkan kita untuk kembali pada diri sendiri, bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Apakah saya benar-benar ingin melakukan ini? Dengan begitu, kita tidak lagi bereaksi berdasarkan tekanan mereka, tapi berdasarkan prinsip kita sendiri. Ketika kamu menerapkan keempat prinsip ini, kamu akan menyadari bahwa orang manipulatif tidak punya kuasa atasmu. Mereka hanya bisa mengontrol orang yang memberi mereka kendali. Tapi jika kamu tetap tenang, tidak bereaksi sesuai dengan yang mereka inginkan, dan tetap berpegang pada prinsip, mereka akan kehilangan senjata mereka. Mereka tidak bisa mengontrol orang yang tidak bisa mereka provokasi, dan itu adalah cara terbaik untuk menang, tanpa berkata apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagaimana cara menghadapi orang manipulatif dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus berkonflik, tanpa harus berkata kasar, dan tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengendalikanmu. Dengan prinsip stokisme, ada beberapa strategi yang bisa kamu terapkan langsung, sederhana, tapi sangat efektif. Yang pertama, jangan bereaksi instan. Orang manipulatif mengandalkan reaksi spontanmu. Mereka ingin kamu merasa panik, terdesak, atau emosional. Semakin cepat kamu merespons, semakin besar peluang mereka untuk mengontrol situasi. Jadi, biasakan diam sejenak, tarik napas, pikirkan dulu sebelum menjawab. Ketika mereka melihatmu tidak mudah terpancing, mereka akan kehilangan kendali. Yang kedua, gunakan jawaban netral. Ketika mereka mencoba memprovokasimu, jangan beri mereka kepuasan dengan menunjukkan emosi. Cukup jawab dengan kalimat seperti, "Oh begitu, menarik. Saya akan pikirkan dulu." Orang manipulatif membenci ketidakpastian. Mereka ingin kamu bereaksi sesuai skenario mereka. Tapi kalau kamu tetap netral, mereka akan bingung. Mereka tidak tahu bagaimana harus melanjutkan manipulasi mereka. Yang ketiga, tetapkan batasan dengan tenang. Salah satu kelemahan orang manipulatif adalah mereka hanya bisa berkuasa jika kamu membiarkan mereka. Jadi jangan ragu untuk berkata, "Maaf, saya tidak nyaman membahas ini." Atau, "Saya tidak bisa melakukan itu." Katakan dengan nada datar, tanpa emosi, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Semakin sederhana batasan yang kamu buat, semakin sulit bagi mereka untuk memanipulasinya. Yang keempat, jangan menjelaskan terlalu banyak. Orang manipulatif akan mencari celah dalam perkataanmu untuk membalikan keadaan. Semakin banyak kamu berbicara, semakin besar peluang mereka menemukan sesuatu untuk digunakan melawanmu. Jadi, latih dirimu untuk berbicara seperlunya. Kalau mereka bertanya sesuatu yang menjebak, cukup jawab dengan singkat. Tidak perlu memberikan alasan panjang yang bisa mereka putar balikan. Yang kelima, tetap fokus pada tindakan, bukan kata-kata. Orang manipulatif sangat pandai bermain drama, tapi mereka tidak bisa mengontrol orang yang bertindak berdasarkan prinsip, bukan emosi. Kalau mereka mencoba memengaruhimu dengan kata-kata, jangan ikut dalam permainan mereka. Tunjukkan dengan tindakan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Misalnya, kalau mereka mendiamkanmu untuk membuatmu merasa bersalah, jangan bereaksi, tetap lanjutkan harimu seperti biasa. Kalau mereka mencoba memancing emosimu, cukup tersenyum dan tidak menanggapinya. Ketika mereka melihat bahwa usahanya tidak berhasil, mereka akan kehabisan cara. Pada akhirnya, orang manipulatif hanya bisa berkuasa atas orang yang memberikan mereka kekuatan. Tapi kalau kamu menerapkan strategi ini, tetap tenang, tidak bereaksi berlebihan, menetapkan batasan, dan berfokus pada tindakan, mereka akan kehilangan kendali. Mereka akan menyadari bahwa mereka tidak bisa mempengaruhimu,
dan tanpa perlu berkata apa-apa. Kamu sudah memenangkan permainan mereka. Jadi, sekarang kamu tahu, menghadapi orang manipulatif tidak harus dengan berdebat, tidak harus dengan marah, dan tidak harus dengan membalas. Justru, semakin kamu emosional, semakin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena orang manipulatif tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh kendali. Tapi kalau kamu tetap tenang, tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan, dan tetap berpegang pada prinsip, mereka akan kehilangan kuasa atasmu. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin kita sadar bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang hanya ingin memanfaatkan kita. Semakin kita mengerti bahwa harga diri kita tidak tergantung pada pendapat orang lain, kita akan lebih bebas, lebih damai, lebih kuat. Pada akhirnya, orang manipulatif akan selalu mencari orang yang bisa mereka kendalikan. Tapi ketika mereka sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan, mereka akan pergi, mereka akan mencari target lain, dan kamu akan tetap berdiri, tetap tenang, tetap kuat. Jadi, mulai sekarang, perhatikan cara kamu merespons. Jangan biarkan emosimu menjadi senjata bagi mereka. Jangan biarkan kata-kata mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Jangan biarkan tindakan mereka mengontrol hidupmu, karena kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kamu selalu bisa menghadapi manipulasi dengan ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya.